الرحمن الرحيم. Kenapa dukung Prabowo? Saya tahu betul siapa beliau. 3 kali saya bersama-sama di daerah operasi. Seorang militer, kualitas aslinya kelihatan di daerah operasi. Apa yang dilaksanakan di operasi lah? Kemampuan dari kecepatan mengambil keputusan, kecepatan mengambil keputusan. Keberangkatan ke daerah operasi itu bukan karena kemauannya Pak Prabowo. Itu adalah pilihan dari negara dan kepercayaan oleh negara. Dan beliau laksanakan dengan baik. Pada tugas yang ketiga kali, saya bilang begini bersorok, ada apa lagi kamu sampai capek datang ke timur ini? Kamu sudah mantunya Pak Harto. Apa jawaban seorang Prabowo? Bang, saya ingin berprestasi sendiri. Perlu kamu ingat, sebelum ini. Yosvia bercerita saat bertugas menjadi komandan Prabowo dalam perang di Timur Timur. Di saat-saat genting, Prabowo mampu memperlihatkan kemampuan sebagai komandan tempur sejati. Saya 2 kali terkepung bersama-sama dan hanya 2 satuan, yaitu saya dan Prabowo. Saya tahu betul karena saya komandannya saat itu. Puji Yunus. Adik-adik ini saya tahu di daerah operasi. Prabowo itu brilian, hebat. Jangan diragukan lagi. Menurut Yunus, Prabowo selalu dikirim ke medan perang bukan karena gila perang, tapi karena pimpinan ABRI saat itu percaya pada kemampuan Prabowo. Saya ingin luruskan, tentara itu kalau tugas ke daerah penugasan bukan karena doyan, tapi semata-mata karena kepercayaan negara kepada dia. Para anak buah Prabowo di Timur Timur punya kenangan tersendiri soal komandan mereka. Dia selalu ada di barisan depan bersama serdadunya. Prabowo tidak pernah meninggalkan pasukannya di medan perang. Panggilannya di radio adalah Jenderal Kancil. Dia selalu ada di posisi paling berbahaya. Prajurit juga berkisah Prabowo memikirkan kesejahteraan prajuritnya. Bahkan Prabowo pernah membayari utang anak buahnya dengan uang pribadi. Cerita mengesankan lainnya datang saat Prabowo masih memimpin Komando Pasukan Khusus bertempur di Timur Timur. Selama sepekan, Prabowo dan pasukannya tidak mendapat pasokan makanan karena memasuki daerah rawan. Helikopter tidak berani mendarat. Dari sana kebersamaan dengan prajurit diingat. Hingga saat ini, dalam keadaan tanpa makanan, Prabowo bersama pasukannya tetap bertahan hidup dengan mengandalkan singkong dan rebung. Bagaimana menurut kalian?